Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, pada subuh pagi ini kita bisa melangsungkan kembali kajian rutin di masjid ini setiap hari Selasa subuh, yang sekarang membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya, ada kabar gembira bahwa beliau sekarang menjadi mufti am di Saudi Arabia. Ya, beliau adalah murid utama dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu, yang digantikan oleh Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, ya, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh wafat, kemudian sekarang yang menggantikannya adalah Syekh Shalih Fauzan ini, ya. Syekh Shalih Fauzan berarti sekarang seorang ulama besar dunia yang diakui kedalaman ilmunya, apalagi buku-buku beliau banyak yang dipakai di sekolah-sekolah salaf, ya, sekolah-sekolah sunnah, sehingga kita bersyukur ya bisa membaca bukunya walaupun dari terjemahan, dan sudah hampir selesai, ya. Itu semoga nanti kalau yang mau mengulang lagi ya baca lagi dari awal, ya. Karena ini merupakan buku tentang akidah yang paling lengkap dibanding dengan kitab-kitab lain yang membahas akidah. Biasanya walaupun judulnya tauhid atau akidah, hanya aspek-aspek tertentu saja. Kalau ini menyeluruh, ya, seluruh aspek dalam masalah akidah dibahas. Oleh karena itu jangan heran kalau juga dibahas masalah bid'ah yang sekarang kita sedang bahas, ya. Yang sekarang dibahas adalah mengenai munculnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebabnya. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali pentingnya untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ya. Surat Al-Hujurat ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi kalau kita mendahului Allah dan Rasul-Nya, Allah pasti mendengar, Allah pasti tahu, dan bertakwalah di sini maksudnya takutlah kepada Allah. Kalau sampai kita sotoy, ya, sotoy itu sok tahu, nyahwanan, ya, mendahului Allah dan Rasul-Nya, artinya mendahului Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan
jalan yang selalu kita minta, jalan orang yang berbahagia, jalan orang yang diberi nikmat. Surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, kita selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang yang Kau beri nikmat. Diberi nikmatnya bukan hanya di akhirat, di dunia pun orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu diberi nikmat, ya, diberi kemudahan dalam urusannya, ya, sebagaimana ayat-ayat yang terkenal yang sering kita bahas, yaitu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya jadi mudah. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan kesalahannya dan akan membesarkan pahalanya. Itu di surat At-Tolak ayat 2, 3, 4, dan 5 di ujung-ujungnya, ya. Nah, ini adalah jaminan kalau kita bertakwa kepada Allah. Artinya bertakwa itu selalu berusaha bertauhid dengan benar dan menjauhi syirik, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Selalu berusaha beribadah tepat sesuai sunnah, sesuai perintah, sesuai apa yang dicontohkan Rasulullah SAW dan dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, menjauhi bid'ah-bid'ah. Kemudian berusaha taat kepada syariat dan hatinya setia bahwa hukum yang ada di hatinya hanya hukum Allah saja. Nah, itu orang yang bertakwa. Menjauhi maksiat, ya. Jadi tauhid, tidak syirik, beribadah sesuai sunnah, tidak bid'ah, taat kepada syariat, tidak bermaksiat, dan tidak melirik hukum-hukum yang lain selain hukum Allah. Karena kadang-kadang ada orang yang mengaku muslim, tapi dia mengatakan saya muslim tapi saya tidak setuju jika syariat ditegakkan. Nah, saya atau kami partai Islam tapi kami tidak memperjuangkan syariat Islam. Itu daripada ngomong begitu yang bisa membuat kafir, ya, mending nggak usah ngomong, diam-diam aja gitu kan. Itu ngomong begitu tuh hanya ingin dipuji oleh orang, tapi di mata Allah orang yang begitu tuh kafir gitu, ya. Nah, sedangkan ngomong kita harus berhukum hanya dengan syariat Islam, minimal di hati kita itu hukum yang ada hanya hukum Allah. Itu sekarang aman-aman saja, apalagi ini konteksnya konteks pembelajaran, ya. Orang komunis aja ketika dia menyampaikan idenya, oh ini kan dalam forum ilmiah gitu, komunisme itu seperti begini, mereka tidak diapa-apain, ya. Bahkan dijual bebas, ya, buku-bukunya dijual bebas itu. Di Gramedia itu ada pernah pameran buku, itu banyak buku-buku komunis beredar itu. Alasannya itu hanya untuk kepentingan ilmiah saja, katanya begitu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga urusan kita dengan Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, berhukum kepada hukum Allah, beribadah sesuai dengan cara yang diridhoi Allah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Nah, sebelum saya masuk kepada pembahasannya, saya ingin mengulang kembali satu kisah bahwa orang yang betul-betul mencintai Islam dengan benar, ya, bertakwa, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah serta
memperjuangkannya, itu diberi kebaikan bukan hanya di akhirat tapi juga sejak di dunia ya. Ini adalah kisah Imam Muhammad bin Abdul Baqi Ibn Muhammad Al-Bazzar ya. Seorang ulama besar yang beliau menceritakan kisahnya waktu masih muda. Beliau berkata, ketika itu aku tinggal di samping kota Mekah, yaitu saat masih nyantri, masih jadi pemuda ya, lagi belajar agama. Semoga kota Mekah ini selalu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari aku merasa sangat lapar, sementara aku tidak mendapati makanan yang dapat mengganjal rasa laparku. Kemudian aku keluar mencari makanan. Tanpa aku duga, aku menemukan sebuah bungkusan berbalut kain sutra, diikat kaos kaki dari kain sutra pula. Maka tanpa pikir panjang, bungkusan itu aku pungut. Lalu aku bawa ke rumah, lalu kubuka. Ternyata bungkusan itu berisi seuntai kalung mutiara yang sangat indah, yang seumur hidupku aku pun belum pernah melihatnya. Ya karena itu bukan makanan, setelah itu aku simpan bungkusan itu, aku keluar rumah. Aku mendengar ada seorang kakek sedang mengumpulkan orang-orang mencari sebuah bungkusan yang hilang dan menyampaikan pengumuman. Dia menjanjikan hadiah sebesar 500 dinar dan dia berkata, barang siapa menemukan bungkusan berisi kalung mutiara milikku, maka uang 500 dinar ini akan aku berikan sebagai imbalan kepada penemunya. Harap tahu saja 500 dinar itu adalah kepingan emas 4/4 gram ya. 4/4 gram kalau emas sekarang harganya sudah 2 juta aja ya. Itu berarti sekitar 8,5 juta 1 dinar. Kali 500 berarti 4 miliar. Hadiahnya 4 miliar nih kalau ada yang menemukan kalung mutiara ini dan diserahkan kepadaku. Aku berkata pada hatiku sendiri, aku ini lapar, aku juga butuh uang, dan aku bisa mengambil kalung itu dan aku bisa memanfaatkannya. Tapi aku bertekad, aku seorang santri, seorang pemuda muslim, aku akan mengembalikannya kepada yang punya. Dan aku mengembalikannya karena Allah. Aku berkata pada kakek itu, marilah kita ke rumah. Aku pun membawanya ke rumahku. Setibanya di rumah, aku tanya kakek itu, betulkah bungkusan itu milikmu? Kalau betul, dari kain apa bungkusannya, tali yang membungkusnya, kemudian juga isinya, mutiaranya ada berapa dan lain sebagainya, itu dicek dulu ya. Maka kakek itu menyebutkan ciri-ciri bungkusan yang hilang, diikat kaos kaki, jenis mutiaranya, jumlah dan benang yang digunakan untuk mengikat mutiara tersebut tepat sesuai dengan isi bungkusan tadi. Lalu aku yakin dia sebagai pemiliknya, aku serahkan bungkusan tadi kepada kakek tersebut. Dia pun memberikan kepadaku 500 dinar sebagai imbalan. Namun aku menolak ya, karena aku ingin mengembalikannya karena Allah saja ya. Karena aku yakin dia pemiliknya, dia berhak ya. Aku tidak mau mengambil imbalan karena mengembalikan barang kepada pemiliknya. Aku berkata, sudah menjadi kewajibanku untuk mengembalikan temuan ini kepada pemiliknya dengan tanpa mengambil upah. Sang kakek tetap berkata, kamu harus menerima uang ini karena aku sudah mengumumkan. Dia terus-menerus memaksaku untuk mengambil upah tersebut, namun aku juga terus-menerus menolak dan tidak mau menerimanya. Lalu pergilah kakek itu ya. Adapun aku sendiri setelah selesai ya belajar di Mekah, selanjutnya aku meninggalkan Mekah dengan menumpang sebuah perahu untuk kembali ke daerah asalku. Tanpa aku duga perahu tersebut oleng dan tenggelam. Orang-orang pun bercerai-berai berikut seluruh hartanya. Ya, ketika perahunya pecah, aku selamat dari musibah ini karena berpegangan pada salah satu papan perahu tersebut. Beberapa hari aku berada di tengah lautan tanpa arah
tiba-tiba aku terdampar di sebuah pulau yang berpenduduk. Lalu aku menuju masjid untuk membaca Al-Quran. Nah ini ya, jadi karena dia santri ya, terdampar di pulau yang dicari apa? Masjid ya. Nah ketika dia di masjid baca Al-Quran, ternyata orang-orang kagum ya. Ternyata di pulau itu nggak ada yang bisa selancar itu membaca Al-Quran ya. Di kampung itu tidak ada seorang pun yang mampu membaca Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu mereka mendatangiku untuk meminta mengajari mereka membaca Al-Quran. Dari taklimku ini akhirnya aku bisa mengumpulkan sejumlah uang. Jadi orang kampung ngasih kadedeh lah ya, karena dia ngajarin Al-Quran di masjid. Suatu hari aku menemukan beberapa lembar mushaf Al-Quran di dalam masjid. Lembaran itu aku pungut, lalu aku perhatikan, aku baca. Akhirnya orang-orang pun bertanya, apakah kamu juga bisa menulis? Nah, jadi kalau zaman dulu tulis baca itu ilmu yang sangat berharga, sampai bisa dijadikan mahar ya. Ya tidak punya mahar, ya ajari istrimu surat Al-Baqarah sampai hafal, itu jadi mahar. Jadi boleh itu ya. Kalau sekarang mah bukan hanya Al-Baqarah 30 juz maharnya teh, tapi diberi mushafnya aja. Dengan mas kawin mushaf Al-Quran, itu kata para ulama terlarang. Kalau hanya mushaf Al-Quran, harus ditambah mushaf Al-Quran dan cincin 100 gram misalnya, kayak gitu beratnya gitu. Jadi jangan hanya mushaf saja. Tapi kalau ngajarin sampai hafal satu surat itu boleh jadi mahar ya. Karena di situ ada usaha dan bernilai ya. Nah lalu aku pun mengajari mereka tulis baca, termasuk remaja mereka, sehingga aku mengumpulkan sejumlah uang. Dan tentu saja penduduk itu tahu kalau sudah cukup uangnya, aku pun akan kembali ke negeriku ya, karena terdampar kan ke pulau itu. Jadi penduduk itu mungkin berpikir, aduh si ustadz ini harus diikat nih, kalau nanti udah cukup uangnya bakal pergi. Yang ikat ustadz dengan apa? Dinikahkan ya gitu. Maka suatu hari masyarakat kampung ini berkata kepadaku, kami ada seorang gadis yatim yang sangat kaya, kami ingin engkau menyuntingnya dan kami nikahkan engkau kepadanya, dan ini sudah disetujui oleh paman-pamannya kalau kamu menyuntingnya. Aku menolak tawaran mereka ya, tapi mereka tetap memaksaku untuk menikahi gadis tersebut, dan aku tahu maksud mereka tadi ya, supaya aku tidak cepat-cepat pergi dari pulau tersebut. Akhirnya aku terima tawaran mereka ya. Setelah diadakan walimah dan istriku ada di hadapanku, aku mendapati kalung yang dulu pernah kulihat melingkar di lehernya. Kalung yang ditemukan di Mekah itu ternyata ada di leher istri yang baru dinikahinya itu. Mataku tak berkedip melihat kalung tersebut ya. Ya, merasa ya Allah, ternyata aku dulu menolak upah dari mengembalikan kalung ini, sekarang kalung ini kembali kepadaku, bahkan dapat bonus istri. Kebalik ya. dapat istri lalu bonusnya kalung gitu, itu yang benar ya. Ya kebalik ya. Orang-orang yang melihatku mengajukan protes, wahai Ustadz, engkau telah menghancurkan hati gadis yatim ini. Sebab engkau hanya melihat kalungnya, engkau tidak melihat wajahnya. Apa kurang cantik istri kamu ini gitu kan. Itu paman-pamannya protes gitu kan. Udah kaya, cantik, solehah lagi gitu kan. Lalu aku ceritakan kisah kalung tersebut. Dulu aku menemukan kalung ini, mau dikembalikan, mau dikasih upah, saya nggak mau menerimanya. Lalu orang yang punyanya pergi, ya walaupun dia kecewa, tapi aku ingin mendapat pahala dari Allah saja. Ternyata malah sekarang balik kalung ini gitu. Ternyata ketika aku ceritakan itu, orang-orang di pulau itu meneriakkan la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semuanya bertakbir seperti itu, sampai yang di luar pun ikut ya tahlil dan takbir hingga terdengar oleh seluruh penduduk di pulau tersebut ya. Lalu aku sekarang yang heran. Aku menanyakan kepada mereka, ada apa? Ya, kenapa kalian setelah mendengar ceritaku malah kalian yang bertakbir? Ya. Mereka menjawab, sesungguhnya kakek yang mengambil kalung darimu itu adalah ayah dari gadis ini. Dan kakek itu sering
bercerita kepada penduduk pulau karena dia seorang tokoh yang kaya raya di pulau itu. Seumur hidupku aku tidak pernah menemukan pemuda yang sangat soleh, yang baik seperti orang yang mengembalikan kalungku ini. Dia mau dikasih upah 500 dinar, dia menolaknya. Karena dia seorang santri dan aku temukan di Mekah. Aku hanya bisa berdoa kepada Allah, ya Allah pertemukanlah aku kembali dengan pemuda itu agar aku dapat menikahkannya dengan anak gadisku. Jadi si bapaknya sendiri sudah berniat mau menikahkan putrinya dengan pemuda tadi, tapi keburu meninggal. Setelah meninggal, masa anak itu dibiarkan jomblo terus kan gitu. Bapaknya kan hanya berdoa begitu. Maka ketika ada ustadz datang ke pulau, ditawarkan, dinikahkan, ternyata orang inilah yang dimaksud si kakek tadi. Maka mereka bertakbir mengagumi kekuasaan Allah yang telah mendatangkan tadi ya. Telah mendatangkan pemuda tadi yang didoakan oleh bapaknya untuk menikah dengan putrinya. Lalu sekarang karena doa itu telah dikabulkan Allah, maka penduduk pulau bertakbir ya. Selanjutnya aku pun tinggal bersama istriku pandai melayani suami ya, berakhlak baik dan beribadah dengan baik. Selama beberapa tahun kami dikaruniai 2 anak laki-laki. Ternyata kemudian istriku meninggal dunia sehingga dia mewariskan kalung tersebut untukku dan untuk kedua anakku. Kemudian tanpa aku duga 2 anak laki-lakiku pun meninggal dunia dan akhirnya kalung itu sepenuhnya menjadi warisan bagiku. Dan karena aku sudah banyak mengajari pemuda-pemuda di pulau itu sehingga mereka cukup ilmu, jadi aku sudah bisa meninggalkan pulau tadi. Ya sekarang dia meninggalkan pulau, dia membawa warisan kalung dari istrinya, maka tinggallah aku sebatang kara. Aku sedih kehilangan istri dan kedua anakku. Namun aku mewarisi kalung ini. Aku menjadi pemilik kalung satu-satunya. Akhirnya kalung itu aku jual. Ternyata harga jualnya laku 100.000 dinar. 100.000 dinar. Jadi upahnya 4 miliar. Harga jualnya 100.000 dinar kali 8 juta, berarti 800 miliar. 800 miliar dibanding dengan uang yang ditumpuk oleh Kejaksaan Agung menyita korupsi yang kemudian dibagi-bagikan lagi oleh Menteri Ekonomi ya, Menteri Keuangan oleh Purbaya. Itu belum apa-apanya, itu triliunan duitnya ditumpuk, kan ada tuh gambarnya, tumpuk ratusan sampai seperti menara gitu. Itu dibagi-bagikan lagi oleh Purbaya tuh. Kalau bapak-bapak mau memerlukannya silakan hubungi Menteri Keuangan Purbaya kalau kenal ya. Nah ini kemudian Ustadz tadi mengatakan hartaku yang bisa kalian lihat sekarang ini adalah sisa-sisa harta itu ya. Jadi maksudnya jangan kamu curiga saya kaya tuh karena ya Allah memberi kemudahan kepada saya seperti ini. Dan juga kamu jangan takut kalau kamu melakukan sesuatu karena Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun Allah menunjukkan kekuasaannya ya. Nah ini kisah yang sering diulang-ulang, dan ketika diceritakan oleh Mahfud MD, Pak Mahfud mengatakan jangan-jangan pemuda itu terdampar di Pulau Madura katanya. Karena orang Madura itu sangat menghormati kiai. Ya kan pemuda itu kan dihormati ya di pulau itu ya. Tapi enggak, karena orang Madura nggak bisa bahasa Arab kan gitu. Hanya dia sampai nambah-nambahin gitu Pak Mahfud MD itu. Jangan-jangan ini terdamparnya di Pulau Madura, makanya orang Madura sangat menghormati kiai ya gitu. Nah baik. Jadi itu inspirasi saja. Makin kita dekat kepada sunnah, makin kita memperjuangkan Al-Quran, makin kita yakin ya kepada Allah. Lihat saja, nanti kita akan merasa banyak kemudahan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita ya. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya setumbak. Jika hambaku mendekat kepadaku
dengan berjalan aku akan mendekat kepadanya berlari. Jadi sangat cepat reaksi kebaikan Allah ketika kita bertobat, ketika kita meningkatkan kebaikan kita, ya. Dan itu pasti pernah kita alami, ya. Pasti kita pernah alami, ya. Ya Allah, saya ini kan baru belajar ngaji, ternyata sekarang orang-orang menganggap saya soleh, gitu kan. Saya ke masjidnya baru umur tua begini, sekarang saya dianggap ahli masjid, ya sadar diri aja deh kita, gitu kan. Ya, tapi betul kita baru sedikit saja Allah langsung cepat, ya, menunjukkan kekuasaannya dan kebaikannya kepada kita, ya. Baik, kita kembali kepada tema, ya, munculnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin dan penyebabnya. Yang pertama, munculnya bid'ah dalam kehidupan kaum muslimin yang mencakup dua pembahasan. Yang pertama, kapan waktu munculnya bid'ah, ya, kapan waktu munculnya bid'ah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, beliau berkata, perlu diketahui bahwa secara umum bid'ah yang berkaitan dengan ilmu, yaitu akidah, maupun berkaitan dengan ibadah, yaitu ritual, tata cara menyembah Allah, itu muncul pada umat ini di akhir masa Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkuasa, maka mulailah muncul bid'ah-bid'ah Khawarij, ya, Rafidhah, kemudian ada bid'ah Murji'ah, kemudian ada bid'ah Qadariyah. Itu 4 gembong bid'ah yang pertama kali muncul seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syahrastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal, ya. Beliau menjelaskan, walaupun Rasulullah SAW menyebutkan umatku akan terpecah sampai 73 kelompok, 73 firqah, yang 72-nya masuk neraka, yang 1 selamat. Tapi yang 72 ini berasal dari 4 bid'ah yang awal. Bid'ah Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan muslim yang lain karena menafsirkan Al-Quran tidak seperti para sahabat, ya. Mereka menafsirkan dengan cara sendiri, akhirnya dengan tafsiran yang mereka punya dikafirkanlah kelompok umat Islam yang lain, ya. Seperti kalau yang mirip sekarang itu kayak orang-orang NII KW9 misalnya, yang sekarang punya pesantren di mana? Di Indramayu, ya, Zaitun. Itu tafsirannya nyeleneh, itu tafsir Al-Quran nyeleneh, sehingga akhirnya mereka berani mengkafirkan orang Islam yang di luar kelompoknya, ya. Walaupun sekarang kaya raya juga, coba, ya. Kaya raya juga kan, sapinya banyak, gitu, ya. Kebun jatinya banyak, kemudian pesantrennya megah, gitu. Ya itulah artinya, walaupun kebid'ahan, tapi karena mereka mungkin merasa memperjuangkan Islam yang mereka yakini, tetap di dunia mah Allah memberi kemudahan, kan gitu. Tapi yang begitu bukan karomah, yang begitu mah istidraj, ya. Yang begitu mah adalah panyungkun ti Allah. Namun itu juga bisa menjadi sarana kita berdoa, ya. Sarana kita berdoa, ya Allah, orang-orang yang bid'ah saja Engkau beri, gitu kan. Ya, saya yakin saya harus bertauhid, saya harus berpegang pada sunnah, saya harus taat kepadamu, maka aku yakin Kau pun akan memberi kemudahan kepadaku di dunia, gitu kan. Dan kita lihat juga ustadz-ustadz sunnah juga mulai muncul, walaupun kemudian ada beberapa yang hasad, ya. Misalnya Ustadz Khalid Basalamah itu kan kelihatan, ya, kaya, gitu kan. Kalau ceramah itu pakai mobilnya aja Ferrari, ya, itu beliau ingin menunjukkan izah, ya, sebagaimana dulu Raja Salman waktu berkunjung ke Indonesia itu bawa karpet sendiri dari sana, ya. Saya pernah nginep di Ritz Carlton, itu juga karena dibawa istri. Itu diceritakan bahwa 1 lantai itu diganti semua karpetnya, katanya nggak mau karpet hotel, diganti semua sama Raja Salman dan di booking semuanya untuk tempat mereka. Dan akhirnya banyak yang nyinyir juga kan di Indonesia, wah kok gitu. Enggak, itu untuk menunjukkan izah bahwa orang Islam itu harus mulia, ya. Nah, alhamdulillah Ustadz Khalid Basalamah kemarin sempat terfitnah soal kuota tambahan, tapi beliau sudah menjelaskannya dan saya lihat Masya Allah beliau dimudahkan dunianya tapi tidak terfitnah dengan dunia. Nanti bapak-bapak bisa ngecek
Di YouTube-nya kasih solusi ya, kasihsolusi.com itu, atau kasih solusi channel YouTube ya. Itu diwawancara di situ, beliau menjelaskan panjang lebar, dan saya yakin ya beliau insya Allah tidak akan ini lebih jauh ya, karena sebenarnya kalau KPK ngejar itu harusnya ngejar pegawai negerinya dulu kan. Ya bukan yang swasta. Ini ada apa kok Ustadz malah dibesar-besarkan, dipanggil dan lain sebagainya. Berarti kan ingin menjatuhkan ya, ingin menjatuhkan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di zaman Ali bin Abi Thalib itu muncul bid'ah Syiah atau Rafidhah. Itu dimulai dengan Abdullah bin Saba al-Yahud. Ya, Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, lalu menggembus-gembuskan pemahaman bahwa seharusnya Ali yang dulu jadi khalifah, Ali ini bahkan seharusnya jadi rasul gitu kan. Ali ini harus dipuja secara berlebihan daripada sahabat yang lain. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalau ada orang memuji dirinya berlebihan bahkan dicambuk ya. Kemudian beliau juga mengatakan apa yang diterimanya dari Rasulullah SAW, jika ada orang yang memujimu secara berlebihan, taburilah matanya dengan tanah ya, karena dia telah salah lihat gitu kan. Ya, kalau kita mah bahkan suka seneng kalau dipuji kayak gitu. Harusnya pertama kita ucapkan semua itu adalah milik Allah, alhamdulillah. Yang kedua, kita katakan kul masya Allah, katakan masya Allah. Jangan memuji aku, tapi ini terjadi dengan kehendak Allah. Karena orang yang memuji berlebihan, kagum berlebihan, itu bisa menimpakan sakit kepada orang yang dikagumi. Namanya penyakit ain, penyakit yang disebabkan ain ya. Wah hebat, wah gitu kan. Itu kalau kita nggak sadar ya, maka bisa kena sakit gara-gara orang melihat dengan kagum. Maka selalu ucapkan alhamdulillah dan masya Allah ya, segala puji bagi Allah ya. Masya Allah, ini terjadi dengan kehendak Allah. Nah ini, jadi bidah itu waktu mulainya adalah di akhir masa Khulafaur Rasyidin, dan ini bahkan selaras dengan sabda Rasulullah SAW, ma ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Siapa yang sempat hidup setelah aku wafat nanti akan melihat banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat, maka wajib atas kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Peganglah erat, bahkan gigitlah dengan gigi gerahammu ya, dan jauhilah muhdatsatul umur, perkara-perkara yang baru yang tidak aku ajarkan, baik dalam masalah akidah maupun ibadah tadi ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua hal-hal yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah dalam urusan agama adalah dhalalah, sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu terancam dengan siksa neraka. Walaupun tadi terancam siksa neraka, bisa jadi tidak kekal di nerakanya, tapi rugi dong kalau kita harus masuk neraka dulu ya. Walaupun ada kasih sayang Allah, yaitu kalau bid'ahnya tidak sampai syirik, tidak sampai menyekutukan Allah, masih mungkin untuk diampuni Allah, pada akhirnya masuk surga juga. Surat An-Nisa ayat 115 dan 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, silakan Pak Sigit. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan akan kami masukkan
memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, jadi di sana disebutkan siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya. Itu penyebab kesesatan yang pertama adalah menentang petunjuk yang dibawa Rasul, menentang Quran dan Sunnah. Jadi kalau beragamanya tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, hanya sugan jeung cenah, apalagi ditunjukkan ayat, ditunjukkan hadis juga, itu mah ayat kamu, itu mah ayat Wahabi, katanya nggak usah dipakai gitu. Kami punya ayat sendiri, kami punya hadis sendiri, itu udah pasti sesat ya gitu. Yang kedua, seolah-olah pakai Quran dan Sunnah, tapi cara memahaminya tidak seperti pemahaman orang beriman, yaitu pemahaman para sahabat yang dimaksud. Nah, itu juga bisa menyebabkan sesat ya, yaitu kesesatan dalam masdar, dalam sumber pengambilan ilmu. Yang kedua adalah kesesatan dalam manhaj, dalam metode pengambilan ilmu. Makanya sekarang ada yang dikenal dengan sebutan manhaj salafus saleh. Itu maksudnya metode kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti para salafus saleh. Sebenarnya itu adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang asli. Karena para 4 imam madhab itu semuanya tidak menyalahi Rasul dan juga tidak menyalahi para sahabat. Itu yang harus kita yakini ya. Nah, kedua, tempat munculnya bid'ah. Di manakah tempat munculnya bid'ah? Bid'ah yang muncul di beberapa negeri di negeri Islam itu berbeda-beda, disebabkan daerah-daerah utama yang ditinggali para sahabat Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, yang menjadi sumber ilmu dan sumber iman, sumber akidah yang benar, itu ada 5 daerah. Yang pertama Makkah, kedua Madinah, ketiga Kufah, keempat Basrah, dan kelima Syam ya. Dari 5 tempat utama ini, Al-Quran, Sunnah, fikih, ibadah, dan permasalahan Islam yang lain disebarkan. Dari daerah itu pula akhirnya muncul bid'ah-bid'ah dalam hal usuluddin maupun dalam masalah yang lain ya, kecuali Madinah ya. Jadi ada 5 tempat sumber ilmu, tapi dari 5 tempat itu ada 4 kota yang di sana mulai muncul bid'ah-bid'ah, kecuali dari Madinah. Kalau di Madinah itu terjaga terus dengan sunnah pada waktu itu ya. Kalau sekarang sih ada di Madinah juga orang Syiah ada ya, orang bidah yang lain juga ada begitu kan. Tapi dari dulu Madinah itu bukan sumber tersebarnya bidah. Nah, tadi telah disebutkan ada 4 bidah utama: bidah Syiah ya, Rafidhah ya, bidah Khawarij, kemudian bidah Murji'ah, dan bidah Qadariyah ya. Munculnya bid'ah di sebuah daerah erat kaitannya dengan jarak yang jauh dari Madinah, makin berat bid'ahnya ya. Jadi makin jauh jarak tersebut dari Madinah, kota Rasul, maka makin berat bid'ahnya. Madinah sendiri suci dari perbuatan bid'ah. Kalaupun ada yang berbuat bid'ah di Madinah, di masa itu penduduk Madinah akan memandangnya sebagai orang yang hina dan tercela. Pada masa keemasan, pada masa salafus saleh, al-qurunus salasa al-mufaddalah, di Madinah sama sekali tidak ada bid'ah, juga sama sekali tidak ada bid'ah dalam hal usul yang muncul darinya sebagaimana yang banyak muncul di daerah-daerah lain ya. Kalau di Bandung, di Indonesia jaraknya 8.000 km dari Madinah ya, pasti banyak gitu kan. Tapi alhamdulillah sudah mulai kan tersinari tauhid dan sunnah ya, karena sekarang kelebihan dari globalisasi bahwa dunia ini hanya sekedar global village, kampung yang kecil ya, hanya mendunia dengan HP, dengan teknologi internet dan lain sebagainya. Kita bisa mudah mencari kabar dari manapun ya, mudah mendapat ilmu,
Maka sekarang makin terbuka kita kalau ingin kebenaran yang asli benar diajarkan Nabi teh apa sih gitu kan. Asal kita jujur aja ya. Kadang-kadang kita suka ya tidak mau meninggalkan kesalahan yang sudah ngotok-ngowok, yang ada gleg ya, kita pelihara, itu masalahnya ya. Jadi penting kita terbuka hati kita untuk menerima sunnah, menerima tauhid, menerima syariah yang berdasarkan ilmu yang benar, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, disertai pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in ya, karena tadi telah disebutkan alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Ya, semoga bermanfaat. Jadi waktu munculnya bid'ah di zaman akhir khulafaur rasyidin, sumber bid'ah itu di kota-kota yang di sana juga merupakan sumber ilmu, kecuali kota Madinah. Apakah kota lain selamat? Kota lain justru malah lebih parah, bukan hanya bid'ah ya. Syirik, kafir masih banyak. Karena di sana ada sumber ilmu, maka di sana bid'ahnya terdeteksi. Ya, begitu muncul bid'ah langsung diberitakan. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Karena ada ahli ilmunya gitu kan. Bukan berarti kan itu kota ilmu kok malah jadi kota sumber bid'ah. Karena ada ahli ilmunya yang mendeteksi ini bid'ah gitu. Di tempat lain mah tenang-tenang saja, tidak merasa bid'ah, padahal sudah jauh atau lebih dari bid'ah, bahkan mungkin jatuh kepada syirik kalau tidak ada yang mengingatkan. Makanya mengingatkan bid'ah itu sangat urgent, sangat penting. Kalau tidak, ya seolah-olah nggak ada bid'ah, padahal bid'ah semua gitu. Tadi kota sumber ilmu juga menjadi sumber bid'ah itu karena ada ulama yang mengingatkan. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa kapan kita bersatu, sampai kapan kita membidah-bidahkan, sampai kapan? Bukan sampai kapan, Rasul dari dulu bersabda, waspadalah terhadap bidah. Masa hadis mau ditutup, masa mau dipilih-pilih gitu kan. Itu perintah dari Rasul untuk kita mengingatkan umat jangan sampai terjatuh pada bidah. Kalau ada orang mengatakan jangan bidah-bidah terus deh, sampai kapan, kita harus bersatu dulu. Ya bersatu dalam bidah mah rugi kita. Kalau mau bersatu sekalian dalam sunnah kan gitu. Jadi biasanya orang yang mengatakan sampai kapan mau ngomong bidah itu sebenarnya dia sudah cenderung pada bidah. Kalau orang ngomong begitu ya, iya. Sampai kapan kita mau ngomong bidah? Ya terus aja, kata Nabi juga kita harus meninggalkan bidah gitu. Itu kan pesan Rasul ya, pesan Rasul mah nggak boleh dihentikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang dimaksud satu ayat maksudnya satu hadis juga sama ya. Satu ayat yang didukung oleh hadis ya gitu kan. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, berarti jangan melakukan bid'ah. Baik, silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau Pak Sigit dulu juga boleh ya, daripada yang lain. Oh ini Pak Hadi sama Pak Iwang. Ini ada yang Pak Iwang dulu lah yang baru bertanya. Nanti baru Pak Hadi. Silakan. Pak Sigit besok. Pak Hadi silakan atau ya mulai dari yang paling dekat. So nggak apa-apa. Ini saya pernah membaca bahwa nanti pada saat kata akhir zaman justru orang yang tidak yang lurus itu menjadi orang yang asing. Tapi kondisinya itu kan apa ya, tidak mendukung untuk menegakkan kebenaran lah gitu. Nah itu apakah benar karena di riwayat lain mereka yang menegakkan kebenaran pada masyarakat yang sudah sangat bid'ah itu bahkan mendapat pahala 50 kali dari amalan yang dilakukan oleh sahabat. Itu mau konfirmasinya mungkin apakah seperti itu? Ya baik, ya langsung aja ke Pak Iwang sambil saya mikir dulu. Gitu jawabannya. Ya. Kalau saya simpulkan bahwa bid'ah itu menurut Islam ada klasifikasinya. Ya. Ada tingkatannya. Ya. Tapi bid'ah yang paling menok adalah Ya. syirik. Ya. Ya. Berarti ada bid'ah yang ringan. Ya ada. Apakah bid'ah yang ringan itu masuk neraka enggak? Ya. Baik. Karena ada pendapat juga tidak semua bid'ah itu masuk neraka. Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana dengan hadis yang menyatakan satu,
bahwa nanti orang-orang yang mengamalkan sunnahku akan dianggap asing ya. Yang kedua, justru orang yang menghidupkan sunnahku mereka akan mendapat pahala besar ya. Itu disebut ikhwani, kata Rasul, itu ikhwanku. Nanti ada ikhwanku. Kami ya Rasulullah, bukan. Ikhwanku adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman, tidak pernah kenal denganku, tetapi tetap teguh berpegang dan menyebarkan sunnahku ya. Nah, mungkin saja pahalanya bisa sama dengan sahabat ya, tetapi sahabat juga kan bertingkat-tingkat ya tadi. Ya mungkin sahabat yang rendah lah gitu kan. Kenapa? Karena para sahabat itu langsung dapat legitimasi, dapat tazkiyahnya dari Rasul ya. Wa qula wa adallahu husna, semua sahabat itu dijanjikan surga secara umum. Kemudian secara khusus ada beberapa sahabat yang disebut sebagai ahli surga ya, seperti Ukasyah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ya, dan ada 10 sahabat secara khusus yang disebutkan sebagai ahli surga ya. Ukasyah bahkan disebut sebagai salah satu dari 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab ya, ya seperti itu. Tapi seluruh sahabat dijanjikan surga. Wa qul wa adallahul husna, semuanya dijanjikan surga. Nah tentu bagi kita itu kita harus siap ketika orang-orang masih merasa asing dengan tauhid yang benar, dengan sunnah yang betul-betul mengikuti hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu dianggap aneh. Hadisnya adalah badal Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dianggap asing. Ketika di Mekah Rasulullah SAW menyatakan sebagai Nabi dan Rasul, lalu mengajarkan wahyu dari Allah, dianggap asing, dianggap pemecah belah, sampai terusir, sampai harus hijrah ke Madinah kan gitu. Kemudian wasayaudu ghuraban wasayaudu ghariban kama bada'a. Islam nanti akan kembali dianggap asing sebagaimana semula, yaitu orang-orang menganggap ini aneh gitu kan. Ya ketika kembali kepada ajaran Rasulullah SAW yang asli, itu aneh di kalangan orang yang ngaku Islam sendiri, apalagi di kalangan penduduk dunia yang tidak beragama Islam. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tadi. Siapa itu? Yang menghidupkan sunnahku ketika orang-orang sudah melupakannya, yang memperbaiki kerusakan yang terjadi di masyarakat ketika terjadi kerusakan syirik diperbaiki dengan tauhid, kerusakan bid'ah diperbaiki dengan sunnah, kerusakan maksiat diperbaiki dengan menegakkan syariat ya, taat kepada syariat. Nah seperti itu. Nah jadi dianggap orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang dianggap asing karena menegakkan sunnah, nah gitu ya. Asing karena menegakkan sunnah. Nah ada seorang dai yang terkenal di Saudi, namanya Syekh Salman bin Fahad Al-Audah, hafizahullah ta'ala ya, beliau menulis buku Silsilah Ghuraba ya, Silsilah Ghuraba. Jadi silsilah itu artinya serial Ghuraba, dimulai dengan Al-Ghurabaul Awwalun ya. Ghuraba yang pertama, orang-orang asing yang pertama, Rasul, para sahabat, tabi'in itu sifatnya seperti ini. Kemudian disebutkan sifatul ghuraba. Ya, sifatul ghuraba atau Taifah al-Mansurah itu golongan yang ditolong oleh Allah itu seperti apa ya. Nah, sampai beliau menyimpulkan di buku yang sifatul ghuraba itu, keterasingan itu ada tiga tingkatan ya. Tingkatan yang pertama, keterasingan Islam di antara agama-agama lain, yaitu jumlah umat Islam ya sampai sekarang masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk dunia. Kurang lebih 20 atau 25% saja penduduk dunia ini yang menganut agama Islam. 8,5 miliar dikali 20% berarti hanya 1,7 miliar. Atau dikali 25% kira-kira 2 miliar lah gitu ya. 2 miliar lebih, 2,5 miliar mungkin penduduk dunia yang mengaku Islam. Itu baru ngaku Islam, itu sudah dianggap asing ya. Asing itu karena lebih sedikit
daripada yang tidak Islam. Yang kedua, asingnya firqatun najiyah. Firqatun najiyah itu golongan yang selamat, yang betul-betul berislamnya itu sesuai Quran dan Sunnah. Yang sesuai Quran dan Sunnah, maka itu juga lebih sedikit dibanding dengan yang terpapar bid'ah. Ya, sebagaimana hadis tentang umatku akan terpecah 72 kelompok, yang satu selamat, yang 72 celaka, akan diancam dengan siksa neraka. Kemudian yang ketiga adalah asingnya Taifah al-Mansurah. Kalau Taifah al-Mansurah itu betul-betul berpegang pada Quran dan Sunnah disertai jihad, ya. Jadi mereka itu ya sudah mah kuat sunnahnya, juga kuat dalam jihadnya. Sementara sekarang ini banyak orang yang menghindari pembahasan tentang jihad, ya gitu kan. Ya. Jadi kita juga harus pengen ya jadi inti dari tadi ya, inti dari orang yang dianggap asing, tapi dia itu asing karena memegang sunnah dan punya semangat jihad yang tinggi. Kalau di luarnya mungkin dari sisi jihadnya agak kurang, tapi masih terjaga, agamanya masih terjaga, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang berikutnya lagi itu yang paling banyak yang terpapar oleh bid'ah. Ya. Ini di zaman sekarang gitu. Walaupun nanti pada akhir zaman tetap nanti yang mayoritas adalah yang mengikuti sunnah, ya, karena selain ada hadis alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, ada hadis lain alaikum bisawadil a'dham, hendaklah kamu berpegang pada mayoritas. Nah, mayoritas di sini bukan mayoritas sekarang, karena tadi kalau mayoritas sekarang masih banyak yang terpapar bidah. Mayoritas ketika awal mula terjadi perpecahan. Ketika awal mula terjadi perpecahan zaman Khulafaur Rasyidin, itu pasti sedikit orang yang bidah. Misalnya bidah Khawarij. Khawarij itu berkumpul di satu kampung, namanya kampung Harurah. Jadi orang Khawarij kadang-kadang disebut juga Haruri. Kemudian sebelum diperangi oleh Ali mengutus dulu Abdullah bin Abbas, ya. Semoga Allah meridai mereka, ya, Ali, Abdullah dan Abbas, ya. Abdullah bin Abbas mendakwahi orang-orang Khawarij itu dengan berbagai argumentasi, ya. Misalnya, apa yang kalian pegang? Kami berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa kalian tidak setuju perdamaian melalui tahkim, melalui menunjuk salah satu tokoh dari kedua pihak untuk merundingkan jalan tengah? Ya, karena cukup dengan Quran dan Sunnah, tapi Quran dan Sunnah sesuai dengan maunya mereka. Nah, ini kadang-kadang hati-hati nih ya. Kita mengaku Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya Quran dan Sunnahnya sudah diotak-atik sesuai dengan maunya sendiri. Itu Khawarij kadang-kadang begitu ya. Tapi kan Al-Quran juga mengajarkan kalau ada suami istri yang bertengkar, kemudian tidak bisa berdamai, apa yang harus dilakukan? Si pihak suami harus diwakili oleh keluarga yang dituakan di situ, si pihak wanita juga begitu, lalu mereka berunding. Betul tidak? Betul. Mana yang lebih penting? Menyelesaikan perselisihan suami istri atau menyelesaikan peperangan di antara umat Islam? Ya, lebih penting yang kedua. Ya, kalau urusan kecil saja boleh bertahkim, apalagi urusan peperangan antara umat Islam. Maka harus mengutus wakil juru damai, ya, dua-duanya dari kedua pihak. Argumentasi mereka selesai, ya. Kemudian mana yang lebih utama, orang-orang yang diajari oleh Rasul atau kalian sendiri yang datang belakangan gitu. Ya tentu kalian para sahabat lebih utama. Nah, berapa orang di antara kalian yang termasuk sahabat? Ternyata hampir tidak ada yang jadi Khawarij itu. Yang termasuk sahabat itu hampir tidak ada. Lah kami masih hidup saja kalian sudah berbeda pendapat dengan apa yang diajarkan Rasul kepada kami. Ya. Akhirnya 2/3 dari mereka tobat. Nah, yang sepertiga itulah yang diperangi. Sehingga dianggap Khawarij itu sudah musnah, padahal belum juga. Apanya? Pemahamannya. Kan sekarang masih banyak yang mengartikan Quran semaunya lalu memusuhi pihak yang lain, kan kayak gitu. Nah, jadi begitulah Sawadul A'dham yang dimaksud, mayoritas itu yang dimaksud adalah ketika awal terjadi perpecahan. Tapi Syekh Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal ketika ditanya, "Ya Syekh,
Penduduk dunia ini kalau dari sisi madhab kebanyakan madhabnya Syafi'i. Kemudian kalau dari sisi akidah kebanyakan akidahnya Asy'ari. Lalu bagaimana kalau mereka yang mengklaim bahwa mayoritas itu kami gitu kan? Karena Rasul berpesan pada berpeganglah pada as-sawadul a'dham. Maka beliau menjawab, orang-orang Asy'ari sendiri yang mengaku berpaham Asy'ari, orang awamnya sebenarnya nggak ngerti. Hanya orang-orang tertentu yang betul-betul berpegang teguh pada akidah Asy'ari itu begini. Orang awam hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau mereka didakwahi sunnah, pasti kembali. Jadi hakikatnya masih berlaku juga sawadul a'dham, hanya kita belum menyentuh mereka. Itu kata saya Nasir al-Aqal. Ya. Kemudian juga tadi yang mengaku Syafi'iyah sendiri, ketika ternyata dalam pemahamannya ada bidah-bidah, kalau dikembalikan kepada ajaran Imam Syafi'i saja, pasti kembali kepada sunnah. Ya. Kami Ahlussunnah wal Jamaah, kami Syafi'iyah. Ya. Kalau ditanya apakah Imam Syafi'i muludan, pasti mereka tahu Imam Syafi'i mah nggak memperingati Maulid. Apakah Imam Syafi'i tahlilan? Entah. Asal dikembalikan kepada ajaran Imam Syafi'i saja berarti kembali kepada sunnah itu, gitu kan. Sementara Imam Syafi'i juga mengatakan, idza shahal hadisu fahuwa madhabi, ya gitu. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Gitu. Justru Imam Syafi'i mengajarkan, kalaupun ada pendapatku yang tidak sesuai dengan hadis sahih, tinggalkan pendapatku, ambil hadis sahih karena itulah madhabku, gitu. Yaitu mengamalkan hadis sahih, begitu ya. Adapun pertanyaan yang kedua, dulu sudah disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Jadi bid'ah itu ada yang hukumnya jelas kafir, seperti tawaf di kuburan dengan tujuan ingin bertakarub dengan mayat yang ada di dalamnya, mempersembahkan sembelihan dan bernazar untuknya ke kuburan atau ke Nyai Roro Kidul. Ya. Kalau sekarang kan lagi terkenal tuh Nyai Roro Kidul tuh. Kemudian berdoa meminta kepada orang yang sudah mati serta meminta pertolongan kepadanya. Juga seperti perbuatan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang diantaranya mengantarkan pada kesyirikan seperti membangun kuburan dan dipuja-puja ya. Kemudian sholat dan berdoa di kuburan. Nah, itu adalah bidah-bidah yang bisa sampai kepada syirik. Ada yang hukumnya fasik secara itikadi atau secara keyakinan, misalnya bidah yang dilakukan kelompok Qadariyah dan Murji'ah ya. Ucapan mereka menyelisih dalil-dalil syar'i. Dan ada pula yang hukumnya hanya maksiat atau dosa ya, seperti bidah, saya mah tidak mau menikah seumur hidup ya, kayak begitu. Itu tidak sampai fasik itikadi, tapi maksiat atau dosa. Tapi karena semua bidah itu sesat dan sesat itu terancam neraka, maka yang dimaksud finnar di sini adalah ancamannya ya, bukan kepastiannya. Sebab bagi orang-orang yang pelaku dosa besar, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan al-murtakibul kabirah, orang yang murtakibul kabirah itu orang yang jatuh kepada dosa besar, fahuwa tahta masyiatillah. Itu terserah Allah, insya'a adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak, maka Allah bisa mengampuninya. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menyiksanya dulu, tapi kemudian akhirnya tidak kekal di neraka. Itu kalau sekedar dosa. Tapi kalau bid'ah, maka ayatnya tadi sudah jelas. Dia terancam siksa neraka, tapi belum tentu kekal di neraka. Itu saja bedanya ya. Jadi takutlah kepada bid'ah, karena bid'ah itu sesat, sesat itu diancam dengan siksa neraka. Tapi kalau ternyata itu sebenarnya masuknya dosa besar bukan bid'ah, bisa saja dia diampuni oleh Allah tanpa harus masuk neraka dulu. Kalau itu ternyata bid'ahnya hanya terhitung dosa, bukan sampai kepada merusak akidah. Tapi kalau udah jelas-jelas dia itu memang bukan ahli bid'ah, tapi melakukan dosa besar sebesar apapun, maka dikatakan sebagai tahta masyiatillah, terserah Allah ya. Allah boleh langsung mengampuninya, Allah boleh menyiksanya dulu, tapi dia tidak akan kekal di neraka. Kalau ahli bid'ah bisa kekal di neraka ketika bid'ahnya sampai derajat syirik. Itu bedanya. Hanya untuk membedakannya memang tidak mudah. Oleh karena itu mendingan kita cari jalan selamat saja.
taatlah tanpa bid'ah, gitu aja. Jadi begitu. Kalau ada yang mengatakan masa semua bid'ah masuk neraka, jangankan bid'ah, selain syirik kan sebenarnya tidak kekal di neraka. Bahkan selain syirik itu bisa saja tidak harus masuk neraka dulu. Sebagaimana ada riwayat seorang pezina memberi minum anjing yang haus, lalu dia masuk surga. Walaupun di situ tidak diceritakan masuk surganya langsung apa lewat neraka dulu gitu. Tapi intinya ketika khawatir kalau nanti bidah-bidah dianggap sesat itu neraka, apa semua masuk neraka? Semua umat Islam itu ada yang langsung masuk surga, ada yang bisa lewat neraka dulu, ya. Termasuk ahli bidah bisa lewat neraka dulu tapi akhirnya masuk surga juga. Dan juga mungkin dia melakukan bidah tanpa sadar bahwa dia sedang menentang Rasul, bisa jadi oleh Allah dimaafkan. Karena dia sebenarnya bukan ahli bidah, dia hanya terbawa oleh keadaan, ya. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang Al-Ma'mun, apakah Al-Ma'mun ini ahli bid'ah karena dia lebih percaya kepada Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Oh tidak, saya belum menegakkan hujah kepadanya, dia hanya terbawa oleh lingkungannya. Imam Ahmad saja memaafkan Al-Ma'mun, adapun hatinya terserah Allah gitu. Tapi kata Imam Ahmad, karena saya belum pernah berhadapan dengan Al-Ma'mun untuk menyampaikan hujah bahwa yang benar itu Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk, beliau tidak mau membid'ahkan Al-Ma'mun, ya gitu. Itu kebijakan para imam sunnah, sampai hati-hati sekali kalau sudah menyangkut ta'yin. Kalau sudah menunjuk orang itu hati-hati. Tapi kalau kaidahnya tegas kayak tadi, ahli bidah masuk neraka kan gitu. Nggak boleh dikurangi itu mah. Kaidah mah tetap dipegang. Semua bidah neraka. Kenapa? Kata Rasul itu mah gitu. Tapi apakah dia masuk neraka? Nah itu jangan. Dia itu seseorang gitu. Jadi jangan memainkan yang umum dengan yang khusus. Kan Ustadz yang mengatakan apa betul semua bidah neraka? Itu karena dia memainkan yang umum dengan yang khusus. Kalau yang umumnya mah sudah jelas kok, hadis Nabi, mau ditolak apa lagi? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dalatin finnar. Itu secara umum begitu. Kalau yang khusus mah itu urusan lain. Pertama, Allah bisa memaafkan. Kedua, kita juga belum menegakkan hujah. Ketiga, mungkin harus ditetapkan dalam sidang mahkamah pengadilan Islam bahwa dia memang ahli bidah, gitu. Kalau mau dipastikan gitu. Jadi jangan memainkan hal-hal yang umum dengan yang khusus. Misalnya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Tapi kan kertasnya makhluk, suara kita makhluk. Nah itu kan beda lagi. Yang dimaksud itu Al-Qurannya. Al-Quran itu kalamullah. Yang tertulisnya itu kita yakini itu kalamullah. Kertasnya sendiri ya makhluk. Yang dibunyikan itu dia sedang membunyikan kalamullah. Tapi ketika salah tajwidnya ya salah kita. Suaranya ya makhluk. Tapi isinya itu kalamullah. Nah, gitu. Jadi jangan mencampur adukan yang mutlak, yang umum dengan yang khusus-khusus. Karena itu beda urusan. Beda urusan. Jadi kalau pertanyaan Pak Iwang, apakah semua bidah itu sesat dan semua bidah itu masuk neraka? Jawabannya iya, secara umum. Kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kecil-kecil nanti kemudian dimaafkan itu urusan lain. Gitu. Mungkin ada yang bid'ah hasanah. Oh kalau itu kan sudah dibahas. Bid'ah hasanah itu tidak ada kalau dalam urusan agama. Kalau dalam urusan agama, Rasul hanya mengatakan kullu bid'atin dolalah. Tidak membagi ada hasanah dan dolalah. Karena kemarin sudah dibahas kan di buku ini juga ada. Orang, oh ya, juga dolalah juga dengan syarat tidak bertobat. Kalau bertobat ya tetap, jangankan bid'ah, syirik pun dimaafkan kok. Iya, kalau bertobat. Jadi kan di Tengarai ini kita tuh sedang dibawa ke dunia syirik nih oleh seseorang lah gitu ya. Ya. Hah? Oh, Kang Dukun M. M-nya saya masih inisial aja. Kang Dukun M dibawa ke syirik. Tapi mudah-mudahan dia bertobat kan gitu, karena belum mati gitu. Harus sering diingatkan gitu. Ya. Nah kayak gitulah. Jadi yang tidak diampuni, yang masuk neraka itu kalau tidak bertobat, ya. Baik syirik, bid'ah, maksiat, ya. Itu kalau tidak bertobat. Sedangkan kalau maksiat tidak bertobat pun masih bisa diampuni, coba. Kalau bid'ah mah diancam dulu neraka.
Cuma belum tentu kekal. Kalau syirik sudah pasti kekal di neraka. Ini tingkatannya ya, syirik, bid'ah, maksiat. Kalau maksiat tidak bertobat pun masih mungkin diampuni, mungkin ditutupi dengan apa? Dengan kebaikannya dan lain. Masih mungkin, bukan pasti ya, masih mungkin diampuni tanpa harus masuk neraka. Kalau bid'ah harus mengalami neraka dulu, tapi belum tentu kekal. Nah, kalau syirik maka kekal di neraka, tidak ada ampunan kalau dia tidak bertobat kembali ya. Nah, jadi begitulah. Kembali orang yang anti terhadap penjelasan mengenai bid'ah-bid'ah, hati-hati, dia sedang memberi peluang kepada ahli bid'ah. Atau dia sudah terpapar bid'ah. Ketika dia sudah ngomong, sampai kapan kita mau bicara bid'ah? Ya sampai apa ya? Ya sampai kita mati ya. Sampai kiamat. Kenapa? Karena Rasul memesankan untuk memperingatkan umatnya dari bid'ah. Itu karena pesan Rasul, kalau bid'ah semuanya kekal di neraka, belum tentu. Tapi semua bid'ah terancam siksa neraka, betul ya. Apa betul semua akan masuk neraka? Betul kata Rasul, secara umum. Secara umum, kita bicara secara umum. Adapun ta'yin beda lagi urusannya. Ya, ta'yin itu menunjuk perorangan ya. Sebagaimana semua umat Nabi akan masuk surga, betul secara umum. Tapi kalau kita mengatakan Pak Iwan akan masuk surga, nggak boleh. Tapi jangan khawatir Pak Iwan, saya juga nggak boleh mengatakan saya akan masuk surga. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu harus ada hadisnya. Si fulan masuk surga, si fulan masuk surga, baru boleh gitu. Tapi kita berharap bahwa kita semua masuk surga. Amin dulu. Amin ya gitu. Makanya jauhilah bid'ah, begitulah. Baik, karena 2 penanya saja sudah panjang lebar, Pak Sigit besok lagi. Kan tadi dikasih kesempatan pertama ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.